Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, hari ini, di video kali ini kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa, ya. Nah, pembahasan tentang titrasi asam basa ini memang agak panjang ya, jadi nanti Pak Budi akan bagi menjadi beberapa video ya. Nah, untuk hari ini kita mulai dari dasarnya dulu. Jadi, titrasi asam basa itu sendiri definisinya adalah suatu metode untuk menentukan konsentrasi asam dengan basa yang telah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Jadi contohnya misalnya begini ya. Misalnya di laboratorium itu kita punya sebuah HCl, ya ada label kan HCl itu kan sesuatu yang nggak berwarna kan, bener nggak? Nah, misalnya ini adalah sebuah HCl, tapi di sini nih kita nggak tahu konsentrasi HCl-nya tuh berapa molar gitu ya. Kita sebut saja dengan X molar, contohnya begitu. Ya, nah gimana cara taunya dia berapa molar? Yaitu dengan nanti kita reaksikan dia dengan sebuah basa, misalnya contohnya NaOH. Nah, yang NaOH-nya ini sudah kita ketahui konsentrasi itu berapa gitu. Oh misalnya NaOH-nya kita pakai yang 1 molar gitu. Nah sehingga nanti kita bisa melakukan sebuah titrasi asam basa kalau nanti untuk metode praktikumnya akan Pak Budi jelaskan di video berikutnya ya, di video selanjutnya ya. Kayak gitu. Ya jadi ketika kita nyampurin si HCl sama NaOH, nanti secara perhitungan kita tahu berapa sehingga nanti kita dapat oh dia tuh berapa molar gitu ya si HCl-nya seperti itu ya. Nah metode inilah yang dilakukan para analis untuk menentukan kadar gitu ya, menentukan kadar dari contoh nih misalnya nih ada kopi sianida contohnya misalnya ya. Ini ada kopi gitu kan ya. Nah di dalamnya itu ada sianida. Sianida tuh ion Cn- ya, gitu. Nah, nanti nih kalau kita belajar kimia analitik ya, ini ada dua nih, ada analisis kualitatif ya, analisis kualitatif sama analisis kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu nanti kita tuh gimana cara taunya dia itu tuh sianida atau bukan kayak gitu ya, sianida atau bukan tuh gimana ya cara kita cari tahunya ya kayak gitu. Nah nanti dengan direaksikan apa gitu, oh kalau dia sianida dia ketika direaksikan dengan ini jadi begini, kalau bukan jadi begini, paham ya maksud bapak ya. Jadi secara kualitatifnya gitu, kandungannya apa. Nah kuantitatif itu kita pengen tahu sianidanya itu tuh berapa persen. Nah cara mengetahui berapa persennya atau berapa konsentrasinya gitu ya, persen itu kan juga termasuk konsentrasi kan. Nah, ya pakai titrasi gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, nah ini sebagai contoh saja Pak Budi akan kembali lagi ke sini ya. Nah, anak-anak berarti, titrasi itu sendiri banyak dan luas ya, nanti ada titrasi asam basa, ada titrasi redoks, ada titrasi pengendapan dan lain-lainnya. Tapi, di bab ini Pak Budi mau menjelaskan apa itu titrasi asam basa. Nah, tadi jadi, kembali lagi Pak Budi misalnya punya HCl ya, dengan konsentrasi yang kita belum tahu berapa. Nah, cara supaya kita tahu ini berapa molar, yaitu dengan direaksikan dengan NaOH ya. Berarti karena ini adalah proses pencampuran atau proses reaksi antara asam dengan basa, reaksi ini kita kenal kemarin dengan reaksi penetralan, seperti itu ya. Oke, jadi kita akan ngomongin apa yang dimaksud dengan netral itu ya. Oke, nah sekarang kita bahas ya, kita bahas, apa sih sebenarnya definisi netral itu sebenarnya apa sih, kayak gitu. Pak, apakah kalau kita mencampurkan asam sama basa, dia akan selalu netral? Ya. Nah, ya tergantung sebenarnya. Kalau asamnya lebih banyak daripada basanya, apakah netral? Contohnya kalau kita belajar matematika nih, +5 ya bisa dinetralkan dengan -5, begitu kan. Contohnya misalnya yang asam ini plusnya gitu ya, basanya ini adalah minnya, kayak gitu. Kalau misalnya asamnya +5, basanya -3,
ya hasilnya +2 gitu, menyisakan asam. Kalau misalnya asamnya +5, basanya -8, ya hasilnya -3 akan menyisakan basa, begitu ya kan, ini kalau pakai logika bilangan ya. Nah, artinya anak-anak di sini kalau kita mau dapatkan hasil nol atau hasil netral, ya berarti jumlah si asamnya sama jumlah basanya itu harus sama, begitu ya, ini logikanya seperti itu ya. Jadi, netral itu keadaan ketika kita nyampurin asam sama basa, dalam keadaan jumlah si asamnya gitu ya, nah dan jumlah si basanya itu harus sama, seperti itu. Nah, jumlah di dalam kimia itu kita kenal dengan nama mol ya. Jadi mol asam kayak gitu kan, sama dengan mol basa, seperti itu ya. Nah, di mana kita mengetahui bahwa, kalau molaritas ya atau M itu kan sama dengan N per V, bener ya. Nah, berarti kalau kita pindah ruas, kalau kita mau nyari M-nya doang atau molnya doang, ya M dikali V atau, V dikali M gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Berarti kita bisa menyimpulkan di sini V asam dikali M asam sama dengan V basa dikali M basa. Jangan lupa asam sama basa itu punya valensi. Contohnya misalnya kayak HCl sama H2SO4. Nah, itu kan beda kan? Kalau HCl itu kan H plus sama Cl min. Kalau H2SO4 2H plus sama SO4 2 min. Nah, di sini karena kita ngomongin asam, berarti kan kita ngomongin ion H plusnya. Nah, ion H plusnya di sini berbeda ya. Ada yang satu, ada yang dua. Makanya di sini asamnya harus kita kalikan sama valensi, basanya juga harus kita kalikan sama valensi. Nah, inilah persamaan atau dasar yang akan kita pakai ketika kita belajar yang namanya titrasi asam basa, seperti itu ya. Oke, paham ya sampai sini ya anak-anak ya. Nah, contoh nih misalnya Pak Budi punya soal seperti ini ya. Contoh, larutan H2SO4 0,1 molar sebanyak 10 mili tepat dinetralkan oleh 5 mili larutan NaOH. Hitunglah konsentrasi NaOH tersebut. Nah, di sini Pak Budi punya asam ya, yaitu H2SO4. Bener kan? Kayak gitu ya, sebanyak segini. Nah, Pak Budi mau mencari berapa molar konsentrasi si NaOH-nya. Kayak gitu. Jadi ini Pak Budi balik ya. Tadi kan ini yang kita cari HCl, NaOH-nya udah ada konsentrasinya. Nah, ini Bapak balik. Jadi H2SO4-nya udah ada, nah NaOH-nya itu berapa? Nah, kita gunakan ini ya. Oke, berarti di sini kita gunakan berarti V asam dikali M asam dikali valensi begitu kan, sama dengan V basa dikali M basa dikali valensi. Volume asamnya yang 10 ml ya. Karena ini sebuah persamaan linear seperti ini, nanti mili-milinya kirim makanan bisa dicoret ya, jadi nggak usah kita rubah lagi dia ke liter ya. Dikali dengan M asam, molaritasnya H2SO4 itu 0,1. Nah, H2SO4 itu sendiri kebetulan banget tadi habis kita ionin ya, dia memiliki valensi 2H+, berarti 2 ya, kayak gitu. Sama dengan V basa, yaitu 5 ml, dikali sama M basanya kita cari ya, karena kita nggak tahu, hitunglah konsentrasi NaOH tersebut. Terakhir valensi, valensinya itu berarti, nah NaOH itu ya kebetulan ketika kita ionkan dia cuman 1 OH- ya, Na+ sama 1 OH- seperti ini. Berarti 1 ya. Oke, baik. Dah, kalau gitu sekarang tinggal kita 10 dikali 0,1 1, dikali 2 berarti hasilnya 2 gitu kan. 5 dikali 1 berarti 5 MB. 5 megabyte. Enggak ya, 5 MB. Dah, berarti kita pindah sama kita jadi 2/5 ya. Maka konsentrasi basanya adalah 0,4 molar begitu ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jadi dengan mengetahui prinsip dari titrasi asam basa ini, kita jadi paham bagaimana caranya menentukan mol atau konsentrasi salah satu yang ada di sini ya.
dengan konsentrasi yang udah kita ketahui. Mungkin nanti kalau di soal lebih bervariasi ya, contohnya misalnya nanti, eee, ini udah ada ini udah ada ini udah ada, sekarang volumenya yang belum ada. Ya udah kita tinggal pakai aja persamaan ini gitu untuk mencari salah satu yang belum ada. Ya, seperti itu ya. Oke, ini Pak Budi punya latihan soal, bagian A sama bagian B. Bagian A itu yang kemarin ya, yang video sebelumnya yang yaitu menuliskan reaksi penetralan. Nah, video bagian B ini konsentrasi, titrasi asam basanya, yang perhitungan yang VAMA, VBMB ini ya, valensi. Oke, mungkin itu saja nih, silakan kamu boleh screenshot soalnya. Mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan untuk di video kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.